Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Pindrakati akan mempresentasikan literatur review dengan judul Pestisida Terhadap Gangguan Kesehatan. Adapun abstraknya yakni pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pendahuluan. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan petani untuk membasmi hama pada tanaman dan meningkatkan produktivitas tanaman. Penggunaan pestisida secara intensif meningkatkan residu pestisida di tanah dan air. Pestisida dapat meracuni pengguna apabila tidak mengikuti standar penggunaan pestisida. Pasalnya, zat aktif dalam produk pestisida tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang akut. Metode yang digunakan dalam bentuk literatur review, di mana pengumpulan literatur melalui Google Scholar dengan kurun waktu 3 tahun terakhir. Hasil, berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Pesticides Against Health Problem, di Google Scholar ditemukan hasil 16.900 dokumen, kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 jurnal, 5 diantaranya adalah jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui bahwa pestisida dapat mengganggu kesehatan manusia dan juga lingkungan. Pestisida dapat mencemari air, tanah, dan udara. Dari segi kesehatan, sendiri pestisida sebagai agen kanker, beracun bagi produksi, mengganggu endokrin, dan meningkatkan resiko penggunaan sistem kekebalan dan saraf serta penyakit pernapasan. Prosedur penggunaan pestisida yang aman, mandi setelah bekerja, memakai dan mengganti pakaian bersih di sela-sela shift kerja, dan sering mencuci tangan di tempat kerja merupakan contoh perilaku keselamatan dan kebersihan di tempat kerja. Tujuan, studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui pestisida terhadap gangguan kesehatan manusia. Hasil dan pembahasan. Dari jurnal internasional pertama dengan judul Pengaruh Praktik Keselamatan dan Kebersihan terhadap Fungsi Paru-Paru di kalangan petani Indonesia yang terpapar pestisida. Hasilnya, orang yang terpapar pestisida di tempat kerja umumnya mengalami gangguan fungsi paru-paru, termasuk masalah keterbatasan dan hambatan. Kesimpulannya, program pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan mengenai potensi risiko keselamatan akibat paparan pestisida dan penegakan perilaku keselamatan dan kebersihan selama penanganan pestisida secara efektif mencegah paparan pestisida dan gangguan pernapasan terkait, pengendalian faktor risiko dan pencegahan dini penyakit paru obstruktif kronik di masyarakat diusulkan. Jurnal internasional kedua dengan judul Tindakan Aman dalam Penggunaan Pestisida di Kalangan Petani, Tinjauan Perlingkupan. Hasilnya, petani yang menggunakan pestisida sangat berisiko terhadap zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan baik secara akut maupun kronis. Beberapa faktor yang menyebabkan tubuh petani terpapar pestisida, seperti kurangnya pengetahuan, kurangnya dukungan keluarga, rendahnya pendidikan petani, hingga mengabaikan perilaku aman saat bekerja dengan pestisida. Petani yang tidak mematuhi perilaku aman akan mempunyai risiko kesehatan yang lebih tinggi karena racun pestisida yang dapat langsung terhirup dan masuk melalui pori-pori kulit petani. Oleh karena itu, harus ada dukungan dari pemerintah, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan perilaku aman dan tidak terpapar pestisida. Kegiatan praktik dapat berupa penyelenggaraan pelatihan pengendalian hama pada tata cara pertanian, termasuk juga menjaga kebersihan diri dengan tidak merokok, makan atau minum saat bekerja dengan pestisida, atau tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Keinginan dari dalam diri petani sendiri juga diperlukan. Selanjutnya, jurnal internasional yang ketiga dengan judul Evaluasi Keberadaan Residu Pestisida secara Acak, Contoh Buah dan Sayur Organik dipasarkan di Polandia. Hasil tampaknya, sebagian kecil sampel organik yang diuji dalam penelitian ini mengandung residu bahan kimia yang terdeteksi tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik. Terlepas dari alasannya, yaitu penggunaan produk yang tidak sah secara sengaja, pengetahuan petani yang terbatas, semprotan yang berasal dari lahan konvensional di dekatnya, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen dan dapat secara serius mengancam kepercayaan mereka terhadap kualitas dan keamanan pangan organisasi.
Oleh karena itu, perlu adanya memperkuat kesamaan mengenai resiko penggunaan pestisida tanpa izin yang dilarang dalam pertanian organik, yang dapat merusak reputasi sektor organik secara keseluruhan. Jurnal internasional yang keempat dengan judul Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Manusia di 6 tahun terakhir di Brazil. Hasilnya, dampak penggunaan pestisida kremi terhadap kesehatan manusia juga terkait dengan masalah sosial berupa bunuh diri. Konsumen pestisida secara internasional, terutama pestisida sangat berbahaya, merupakan metode bunuh diri yang umum di banyak negara dan peraturan atau pelanggaran pestisida dapat membantu mengurangi angka bunuh diri. Jurnal internasional yang kelima dengan judul Kanker dan Paparan Pestisida di Tempat Kerja. Studi bibliometrik selama 10 tahun terakhir, hasilnya secara umum pekerja pertanian menyadari risiko paparan pestisida, tetapi karena kurangnya pelatihan yang memadai tentang penggunaan peralatan pelindungan pribadi, pekerja dan memberi kerja mereka mengabaikan tindakan pencegahan yang menandai selama penanganan dan penerapannya. Adopsi produsen pestisida dan distributor mereka bersama dengan personil pelatihan lokal koperasi untuk berkontribusi pada pekerja pertanian, serta mendorong pengurangan penggunaan bahan beracun, penerapan pestisida, dan penelitian lebih lanjut. Kemudian jurnal nasional dengan judul Hubungan Status Kesehatan Dosis Penggunaan Pestisida dan Kebiasaan Penggunaan APD dengan Kejadian Keracunan Pestisida. Hasilnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kejadian keracunan pada petani pengguna pestisida berhubungan dengan status kesehatan, kebiasaan penggunaan APD, dan dosis pengguna pestisida. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Kabupaten Sorong, dan Kepala Distrik Aimas Kabupaten Sorong agar selalu mengawasi penggunaan pestisida beserta alat pelindung diri pada petani. Bagi petani, agar selalu memperhatikan aturan penggunaan pestisida serta lebih peduli pada kesehatan melalui penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.